Menurut W.J.S. Purwadarminta, makalah adalah uraian tertulis yang dikemukakan untuk mendapatkan pembahasan yang lebih lanjut. Nah, makalah juga bisa disebut sebagai karya tulis, yang di dalamnya terdapat dua pemikiran dari penulis yang belum pernah dipublikasikan dan bersifat ilmiah. Jenis-jenis makalah yang pertama adalah makalah ilmiah. Makalah ilmiah adalah makalah yang membahas suatu permasalahan dari hasil studi ilmiah. Isi dari makalah ini tidak boleh semata-mata berdasarkan pendapat atau opini yang bersifat subjektif. Yang kedua, makalah kerja. Jenis ini diperoleh dari sebuah hasil penelitian. Berbeda dengan makalah ilmiah, makalah kerja memungkinkan si penulis untuk memberikan opini yang bersifat subjektif dari permasalahan yang dibahas. Ketiga yaitu ada makalah kajian. Makalah kajian ini merupakan makalah yang dimana isi dari makalah ini itu berisi sebuah sarana pemecahan suatu masalah yang dimana masalah ini itu bersifat kontroversial. Nomor 4 yaitu makalah tanggapan. Makalah jenis ini merupakan makalah yang paling sering didapatkan oleh siswa atau mahasiswa sebagai tugas dari guru atau dosen. Isi dari makalah ini merupakan tanggapan atau reaksi penulis terhadap suatu permasalahan yang sedang terjadi. Adapun struktur makalah yaitu yang pertama cover, yang pada saat ini seakan memberitahukan apa-apa saja format bagian cover makalah yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada judul, kedua tujuan, ketiga logo, keempat data penyusun, dan kelima itu identitas lembaga. Apa sih pengertian dari kata pengantar? Nah, kata pengantar adalah bagian dari karya tulis ilmiah yang memuat ungkapan-ungkapan rasa syukur dan rasa terima kasih kepada si penulisnya. Adapun untuk secara umumnya, bahwa kata pengantar ini dia terletak di awal karya tulisan atau sebelum daftar isi dan memuat beberapa bagian penting seperti pembukaan, isi, dan penutup. Nah, selanjutnya daftar isi. Daftar isi merupakan salah satu komponen yang ada di dalam struktur makalah. Daftar isi ialah suatu rangkaian atau bagian yang menunjukkan urutan bab, judul, dan juga subjudul. Daftar isi sendiri berfungsi untuk memudahkan para pembaca untuk menemukan judul ataupun halaman-halaman yang akan dituju. Nah, daftar isi tidak hanya terdapat di dalam makalah, juga terdapat di dalam skripsi, tesis, dan juga karya ilmiah lainnya. Rumusan masalah. Nah, bagian rumusan masalah kita bisa menaruh beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijelaskan di bagian pembahasan. Nah, contoh dari rumusan masalah yaitu apa sih fungsi manajemen keuangan? Kedua, bagaimana sejarah perkembangan manajemen keuangan? Ketiga, apa sih peranan dari manajemen keuangan itu? Tujuan makalah ada 3. Yang pertama, untuk melatih penulis agar mampu menyusun tulisan ilmiah yang benar. Yang kedua, untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca. Dan yang ketiga adalah untuk memberi sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoritis maupun yang praktis. Bab 2, pembahasan. Bagian A, pembahasan atau isi merupakan bagian paling penting dari sebuah makalah. Bagian ini berisi tentang uraian pokok dari permasalahan yang akan kita bahas. Pembahasan biasanya mencakup tentang landasan teori, uraian materi, serta solusi atau penyelesaian dari sebuah permasalahan. Dalam penulisan makalah, yang terakhir yaitu penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan informasi mengenai sumber referensi atau acuan yang digunakan dalam penulisan makalah. Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam daftar pustaka yaitu nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, dan nama penerbit.